Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai analisis etika dan keadilan dalam pegadaian syariah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, saya sendiri Ruby Azura Kamal. Yang kedua, Saudari Muhammad Hilal Azizi Saleh. Yang ketiga, Saudari Muzanaya Rapawaz. Yang keempat, Saudari Fauziah Nur Firdausa. Yang kelima, Saudari Ayu Dwi Lestari. Sebelum lanjut kepada materi, ada pendahuluan terlebih dahulu yang akan dipaparkan oleh Saudara Hilal. A few moments later. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dan pengertian dari jurnal yang kami buat. Nah, perkembangan lembaga keuangan non-bank pada masa ini semakin pesat. Salah satunya yaitu pegadaian. Sektor ini termasuk sangat penting karena membantu dalam memfasilitasi masyarakat baik dalam segi ekonomi maupun sistem keuangan. Pegadaian atau gadai ini adalah suatu perjanjian utang piutang di mana peminjam akan menyerahkan barangnya sebagai jaminan. Nah, dengan sistem gadai, orang menggadaikan atau pemberi gadai rahim dapat memenuhi kebutuhannya tanpa harus kehilangan kepemilikan atas harta miliknya. Sementara itu, pemberi hutang atau pemegang gadai atau yang biasa disebut murtahin tidak hanya merasakan ketenangan dan keamanan atas haknya, tetapi juga memperoleh keuntungan dari biaya sewa tempat penyimpanan barang. Dalam konteks syariat, gadai agunan dianggap sebagai amanat yang berfungsi semata-mata sebagai jaminan untuk utang dari pihak yang menggadai. Dalam hal ini, murtahin hanya memiliki hak atas barang tersebut dan dilarang untuk memanfaatkan atau menyalahgunakan gadai. Nah, selain itu, murtahin juga bertanggung jawab untuk menjaga barang jaminan yang diberikan dengan baik. Proses pegadaian mulai dari pengajuan, pinjaman, pencarian, dan pelunasan. Pada praktiknya, pegadaian dapat memperpanjang pinjaman agar barang jaminan tidak sampai dilelang ketika jatuh tempo, tetapi nasabah belum membayar. Pegadaian terus mengingatkan klien melalui surat maupun telepon agar mereka segera membayar pinjaman mereka sebelum jatuh tempo. Untuk perjanjian gadai menjadi sah, pemberi gadai harus memiliki otoritas atas aset yang ia miliki. Hak pemegang benda sampai pembayaran jaminan gadai adalah kebendaan yang memberi kreditur jaminan bahwa piutang akan dibayar. Hal tersebut itu dijelaskan dalam pasal 575 ayat 2 dan 576 KUHP Perdata hak retensi. Nah, yang dimana pasal itu membahas tentang hak untuk menahan bendaan milik debitur dengan tujuan agar debitur memenuhi kewajiban membayar utangnya atau memenuhi perikatannya. Hak retensi juga dikenal sebagai hak untuk menahan bendaan milik debitur. Sekian dari saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Hilal yang telah menjelaskan mengenai pendahuluan. Nah, untuk selanjutnya, sebutkan mengenai materi yang akan dijelaskan pada kali ini. Yang pertama ada pengertian pegadaian syariah. Yang kedua ada prinsip-prinsip syariah dalam akad derahan pada lembaga pegadaian syariah. Yang ketiga ada sumber hukum pegadaian syariah. Nah, untuk selanjutnya ada pemaparan mengenai pengertian pegadaian syariah yang akan dijelaskan oleh Saudara Hilal. Padanya dipersilahkan. 6 months later. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan non-bank di Indonesia yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam. Dikenal juga berbagai sistem gadai syariah. Pegadaian syariah menyediakan layanan pembiayaan berbasis gadai atau menggunakan akad derahan yang tidak melibatkan riba atau bunga. Kehadiran pegadaian syariah ini dilatar belakangi oleh keinginan masyarakat muslim yang menginginkan adanya layanan gadai yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sekian dari saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Hilal yang telah menjelaskan atau memaparkan mengenai pegadaian syariah. Nah, untuk selanjutnya ada pemaparan mengenai
prinsip-prinsip syariah dalam akad rahan pada lembaga pegadaian syariah, dan juga mengenai pemaparan sumber hukum pegadaian syariah yang akan dipaparkan oleh saudara-saudari Ayu. Padanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai prinsip-prinsip syariah dalam akad rahan pada lembaga pegadaian syariah. Yang pertama yaitu ada prinsip tauhid atau keimanan, yang mana ajaran Islam berlandaskan pada tauhid yang menegaskan bahwa Allah adalah pencipta dan pemilik alam semesta, sementara manusia hanya sebagai khalifah yang diberi amanah untuk mengelola ciptaannya. Nah, tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, sehingga setiap tindakan termasuk dalam hubungan sesama maupun sumber daya alam harus dilakukan dalam kerangka ibadah dan kepatuhan kepadanya. Kemudian tauhid dalam ekonomi Islam juga mencakup kesadaran bahwa seluruh makhluk ciptaan dan tunduk kepada Allah, dan kehidupan dunia adalah tujuan yang akan menentukan nasib akhirat. Kekayaan dan nikmat duniawi bukan tanda kekuasaan mutlak, melainkan amanah yang harus digunakan untuk menegakkan keadilan sosial dan persaudaraan, seperti dalam praktik syirkah dan qirad. Selain itu, iman kepada hari kiamat memengaruhi sikap ekonomi umat Islam, karena setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi harus mempertimbangkan manfaat saat ini dan dampak pada masa depan, baik dunia maupun di akhirat. Nah, yang kedua yaitu prinsip ta'awun atau tolong-menolong. Nah, ta'awun atau tolong-menolong adalah prinsip yang harus ada pada transaksi gadai. Menurut Abu Yusuf dalam Al-Kharaj, ini berarti saling membantu satu sama lain untuk meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerjasama ekonomi dan bisnis. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran yang mana menyatakan, dan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa, serta janganlah kamu bertolong-menolong dalam berbuat keji dan permusuhan. Nah, fatwa pada prinsip ta'awun berlaku dalam transaksi gadai menunjukkan hubungan yang kuat antara tradisi manusia dan agama. Abu Ubaid juga menyampaikan prinsip ini dalam Al-Amwal. Ia percaya bahwa melakukan ta'awun kepada sesama manusia dapat meningkatkan kualitas hidup. Juga menurut Said Sa'ad Martan, prinsip ini berorientasi pada sosial adalah usaha seseorang untuk membantu meringankan beban saudaranya yang tertimpa kesulitan. Yang ketiga yaitu prinsip syariah atau tijaroh. Sebagaimana dinyatakan oleh Afzalur Rahman, bisnis atau perdagangan adalah suatu aktivitas yang diizinkan oleh Islam. Nabi sering menekankan betapa pentingnya bisnis bagi seorang manusia, namun mencari keuntungan harus dilakukan dengan cara yang dibenarkan oleh syariah. Tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan. Umar Capra menyebutnya dengan istilah al-falah. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, dalam pandangan Islam, tidak ada perbedaan antara berusaha untuk membangun ekonomi atau sektor lain untuk mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Oleh karena itu, bisnis gadai syariah yang tidak mengikuti aturan syariah akan hancur. Nah, pada prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman dalam usaha pegadaian sepanjang masa. Karena itu, prinsip-prinsip usaha pegadaian adalah yang pertama harus didasarkan pada sikap saling ridho di antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dizolimi. Yang kedua, menegakkan prinsip keadilan dalam proporsi keuntungan. Yang ketiga, tidak melakukan investasi dalam hal-hal yang haram seperti usaha yang merusak mental dan moral. Yang keempat, bisnis harus menghindari praktik goror atau ketidakpastian, tadlis, penipuan, dan juga maisir atau judi ya. Nah, oleh karena itu keempat prinsip tersebut berfungsi sebagai dasar untuk membangun pegadaian syariah dan dapat diterapkan dalam konteks sosioekonomi. Kurang kuatnya salah satu dasar tersebut, maka akan menyebabkan lambatnya gerak pengembangan lembaga bisnis itu sendiri, serta tidak akan mampu mencapai kesejahteraan hidup. Selanjutnya yaitu sumber hukum pegadaian syariah. Yang pertama yaitu Al-Quran. Berbagai ahli fikih berpendapat bahwa praktik akad rahan diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada surat Al-Baqarah ayat 289 yang artinya,
Jika sedang dalam perjalanan dan tidak beramal tunai dan tidak mempunyai penulis, seharusnya ada barang kredit yang dipegang oleh debitur. Namun, jika sebagian di antara kamu beriman kepada sebagian yang lain, hendaklah orang yang beriman itu memenuhinya amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah dia berserah diri kepada Allah Rabb-nya, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian dari kamu para saksi, dan siapa yang menyembunyikannya maka ia berdosa hatinya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sumber hukum yang kedua yaitu pada Al-Hadis. Ada 1115 sumber hukum. Yang kedua adalah perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi alasan para ahli fikih meyakini bahwa akad rahan itu halal. Nah, dapat dilihat pada hadis Al-Bukhari nomor 2513 dan hadis Muslim nomor 1603 sebagaimana diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membeli makanan dari seorang Yahudi dengan hutang dan menggadaikan senjatanya. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Sumber hukum yang terakhir yaitu ijma. Kesepakatan ulama tentang akad rahan juga dilandasi oleh fitrah manusia yang tidak dapat bertahan hidup sendiri tanpa dukungan dan bantuan keluarga, termasuk pinjam-meminjam. Nah, selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2002, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN MUI/3/2002 menyatakan bahwa peminjaman dengan cara menggadaikan barang sebagai jaminan atas kewajiban-kewajiban dalam akad rahan diperbolehkan. Sebagian besar akademisi juga berpendapat bahwa akad rahan itu penting baik seseorang yang sedang bepergian maupun seseorang yang sedang tidak bepergian. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Ayu yang telah memaparkan mengenai prinsip dan juga mengenai sumber hukum pegadaian syariah. Nah, untuk selanjutnya ada pemaparan mengenai metode dan juga mengenai pembahasan studi kasus yang akan dipaparkan oleh Saudari Fauziah. Padanya dipersilahkan. Baik, di sini saya Fauzan Firdausa akan menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode yang digunakan yaitu studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini sebagian besar terdiri dari kata-kata atau teks yang diungkapkan oleh penulis. Selanjutnya, peneliti akan menganalisis teks tersebut untuk mengidentifikasi tema-tema yang muncul, serta dapat melakukan permintaan secara subjektif dan bias untuk mendorong pengungkapan informasi lebih lanjut. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana aspek etika dan keadilan dalam pegadaian syariah, khususnya dalam kasus penembusan barang tanpa sepengetahuan pemilik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami fenomena secara mendalam. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta analisis data dilakukan secara tematik, mencangkup reduksi data, kategorisasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang penerapan prinsip syariah dalam sistem pegadaian serta rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan keadilan bagi nasabah. Baik, dalam studi kasus ini, pada praktiknya masih banyak masalah etika dan keadilan yang muncul, terutama terkait dengan proses penembusan barang yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik. Seperti yang dialami oleh saudara Jerry, beliau menggadaikan MacBook dengan harga 15 juta kepada pihak lembaga pegadaian dengan jangka waktu 1 bulan. Namun, pada saat tenggat waktu pengambilan, beliau tidak langsung menebus sehingga tanpa sepengetahuan saudara Jerry, MacBook tersebut telah ditebus oleh saudari Noi dengan dalih mendapatkan keuntungan 10% dari 15 juta tersebut. Nah, kasus ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai hak-hak kepemilikan barang dan tanggung jawab lembaga pegadaian dalam menjalankan operasionalnya. Hal ini dapat terjadi karena kelalaian lembaga dalam memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada klien,
tentang proses dan akibat dari transaksi gadai. Pemilik barang sering merasa dirugikan karena ketidakjelasan ini, terutama ketika mereka tidak diberi kesempatan untuk melunasi utang sebelum barang mereka dikembalikan. Selain itu, kurangnya penelitian dan verifikasi dalam peminjaman dapat menjadi celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Masalah ini juga disebabkan oleh kegagalan manajemen internal dan pengawasan pegadaian, ketidakpelatihan, dan pemahaman yang tidak memadai tentang etika bisnis dan perlindungan konsumen dapat menyebabkan tindakan yang merugikan nasabah dalam beberapa kasus. Hal ini menyebabkan barang jaminan dapat ditebus tanpa persetujuan dan pengetahuan pemilik. Hal ini juga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga pegadaian sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak nasabah. Nah, untuk selanjutnya ada pemaparan mengenai apa sih pelanggaran dalam akad rahan dan juga pencegahan dalam pelanggaran akad rahan yang akan dijelaskan oleh Saudari Moja. Padanya dipersilahkan. Izinkan saya untuk memaparkan materi mengenai pelanggaran akad rohan dan pencegahan dalam pelanggaran akad rohan. Yang pertama yaitu pelanggaran akad rohan. Dalam kasus ini terdapat dua permasalahan yang mendasar dalam kelangsungan pelaksanaan akad rohan, yaitu yang pertama, pengalihan gadai tanpa adanya konfirmasi. Pengalihan gadai tanpa adanya konfirmasi tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai yang dilakukan dalam gadai MacBook ini tidak dapat dibenarkan, bahwasannya apabila tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Menurut ulama Hanafiyah maupun Syafi'iyah, bahwa seorang rohin memiliki hak memanfaatkan barang jaminan tersebut terkecuali atas seizin dari murtahin. Meskipun diperbolehkan memanfaatkan barang jaminan tersebut, rohin tidak boleh menjual, mewakafkan, dan menyewa barang jaminan tersebut karena hal tersebut merugikan dan tidak berjalan dengan prinsip rohan itu tersendiri, khususnya dalam prinsip ketauhidan. Yang kedua, keuntungan 10% yang didapatkan oleh pihak ketiga. Dalam permasalahan ini, terdapat pihak yang mendapatkan keuntungan dengan cara penambahan nilai dalam rohan atau keuntungan tambahan. Jelas hal tersebut merugikan salah satu pihak yang membuatnya menghilangkan salah satu prinsip dari gadai itu sendiri, yaitu prinsip keadilan. Membuat hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam yang selalu memprioritaskan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip non-riba dalam rohan atau gadai syariah yaitu larangan penambahan keuntungan dari transaksi rohan. Dalam rohan, lembaga keuangan syariah memberikan pinjaman dengan jaminan barang dan tidak memberlakukan bunga atau riba. Hal ini berguna agar transaksi tersebut sejalan dengan prinsip keuangan Islam yang melarang keras riba. Lalu selanjutnya pencegahan dalam pelanggaran akad rohan. Dalam kasus pelanggaran sangatlah diperlukan sebuah cara atau solusi agar akad rohan yang dilakukan oleh nasabah di pegadaian syariah terhindar dari pelanggaran dan tetap menjalankan kegiatan akad rohan tanpa adanya rasa khawatir melakukan pelanggaran akad tersebut. Berikut pencegahan atau solusi yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama, peningkatan edukasi mengenai akad rohan. Memahami konsep gadai sangatlah penting dilakukan oleh nasabah yang ingin melakukan transaksi akad rohan, khususnya mengenai prinsip-prinsip Islam yang terkandung dalam akad gadai, juga kemaslahatan yang nantinya akan didapatkan oleh nasabah jika melakukan kegiatan akad rohan. Dikarenakan rohan tersendiri haruslah menjunjung prinsip ketauhidan, keadilan, dan kekeluargaan di dalamnya. Hal tersebut nantinya akan melindungi kita dari perbuatan terlarang yang dilakukan saat melakukan pegadaian umum. Lalu yang kedua, perjanjian dan akad yang jelas. Dalam rohan, kejelasan perjanjian dalam akad menjadi faktor yang mendasar dalam menjaga transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Akad rohan harus dibuat dengan secara tertulis dan mencantumkan ketentuan yang mengatur bahwasannya barang yang digadai tetap menjadi hak milik dari rohin dan tidak boleh dipindah tangankan, diperjualbelikan atau dijadikan objek pengalihan gadai oleh pihak lain tanpa seizin
rohin. Selain hal tersebut, perjanjian yang dilakukan harus memuat konsekuensi hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran, baik dalam bentuk sanksi administratif maupun tindakan hukum yang sesuai dalam regulasi pegadaian syariah. Dengan adanya akad yang jelas ini, diharapkan seluruh pihak dapat menjalankan transaksi rohan dengan amanah sesuai dengan prinsip keadilan kekeluargaan dalam Islam. Lalu yang ketiga, penguatan sistem konfirmasi dalam pelaksanaan transaksi rohan. Pencegahan terjadinya pengalihan gadai yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pegadaian dapat menerapkan sistem notifikasi otomatis kepada rohin terkait status barang gadai. Sistem ini memiliki fungsi sebagai pengingat bagi nasabah mengenai jatuh tempo pembayaran. Hal tersebut dapat membantu nasabah mempersiapkan dana untuk menebus barang gadai sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Sebelum barang jatuh tempo atau berpotensi masuk ke kegiatan pelelangan, pegadaian ditekankan untuk melakukan konfirmasi ulang dengan rohin. Langkah ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwasannya rohin perlu mengetahui status barang miliknya dan memiliki kesempatan untuk mencari solusi alternatif agar barang gadai tidak dialihkan secara tidak sah kepada pihak lain. Dengan sistem konfirmasi yang terstruktur, risiko dari penyalahgunaan barang gadai dapat diminimalisirkan, serta transparansi dan kepercayaan dari transaksi rohan ini terus terjaga. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. 24 hours later. Terima kasih kepada Saudari Moja yang telah memaparkan mengenai pelanggaran dan juga pencegahan dalam pelanggaran akad rahan. Jadi kesimpulannya, penelitian ini mengkaji aspek etika dan keadilan dalam praktek pegadaian syariah, terutama pada kasus penebusan barang tanpa adanya persetujuan dari pemiliknya. Dalam pelaksanaannya, pegadaian syariah berlandaskan prinsip tauhid, ta'awun atau saling tolong-menolong dan keadilan dalam akad rahan. Namun, realitanya yang ada di lapangan menunjukkan masih adanya pelanggaran seperti pengalihan gadai tanpa izin serta pengambilan keuntungan yang tidak sesuai dengan aturan syariah. Pengalihan gadai tanpa persetujuan pemilik bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, di mana hak pemilik barang harus dihormati dan dilindungi. Selain itu, keuntungan 10% yang diperoleh pihak ketiga merupakan ataupun merusak prinsip keadilan dan kesejahteraan yang seharusnya menjadi landasan dalam transaksi gadai. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa pelanggaran ini terjadi akibat kurangnya pemahaman nasabah mengenai akad rahan, lemahnya ketegasan dalam perjanjian gadai, serta minimnya sistem pengawasan dan pemberitahuan dari pihak syariah bagi nasabah. Perumusan akad yang lebih rinci dan mengikat, serta penerapan sistem konfirmasi dan birokrasi lebih transparan dan berkeadilan, tetap memegang teguh prinsip Islam, serta memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat. Implementasi solusi ini akan membantu menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi gadai. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jikalau ada pertanyaan ataupun mau diskusi, boleh di kolom komentar atau di PC ke kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ditutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.